warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang relasi. Jadi hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang fungsi. Oke, karena sudah belajar kemarin, kita recall materi dulu tentang relasi. Jadi kemarin relasi itu dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Begitu ya. Himpunan A disebut dengan himpunan daerah asal. Himpunan daerah asal yang mendapatkan pasangan dari relasi tersebut adalah domain. Himpunan B disebut dengan himpunan daerah kawan atau kodomain. Serta kodomain yang mendapatkan pasangan dari relasi tersebut adalah range. Oke, kita lanjut membahas tentang fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, kita nantinya bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Untuk kali ini kita nanti akan membahas fungsi, yaitu tentang memahami konsep fungsi, lalu ciri-ciri fungsi, dan juga bentuk penyajian data. Langsung saja, yang pertama memahami konsep fungsi. Coba amati gambar tersebut. Ada dua gambar. Gambar yang pertama gambar fungsi, yang kedua dikatakan bukan fungsi. Oke, kita amati dulu yang fungsi. Kenapa kok gambar-gambar tersebut dikatakan fungsi? Kita lihat satu persatu. Oke, gimana? Diamati dulu. Jadi, pada gambar fungsi itu, di situ setiap anggota A itu mempunyai pasangan di B, dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Oke. Selanjutnya, pada gambar yang bukan fungsi, kita amati. Bedanya apa sih dengan yang gambar fungsi tadi? Oke, ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B, dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan anggota B. Jadi, kesimpulannya, fungsi yaitu ketika anggota A itu mempunyai pasangan di B dan setiap anggota A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ini sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi jika banyak anggota himpunan A itu sama dengan N kali A dan banyak anggota himpunan B sama dengan N kali B, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan N kali B pangkat N kali A, dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan N kali A pangkat N kali B. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas domain, kodomain, dan range fungsi. Tadi waktu di awal yang membahas relasi tadi sudah disinggung-singgung tentang domain, kodomain, dan range fungsi. Coba amati gambar ini. Oke, di situ terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jadi, himpunan A atau himpunan daerah asal disebut dengan domain. Jadi yang A itu, himpunan A itu disebut dengan domain. Lalu, himpunan B yang merupakan daerah kawan disebut dengan kodomain. Jadi, yang himpunan B itu disebut kodomain. Oke? Sedangkan anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut dengan daerah hasil atau range fungsi. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini gambarnya kayak tadi. Ini ada A, himpunan A ada 1, 2, 3, dan himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari diagram panah di atas dapat kita simpulkan bahwa domainnya adalah A sama dengan 1, 2, 3, dan kodomainnya adalah B sama dengan 1, 2, 3, 4. Untuk range hasil adalah hasil pemetaan
dari A ke B, yaitu 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Ada contoh nih. Pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus misalnya, seorang itu sering membuat pola potongan kertas yang disusun selang-seling, merah, putih, dan seterusnya. Orang menulis dengan merah, putih, titik. Pola yang terjadi ini sebenarnya juga merupakan fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan potongan kertas warna merah dan warna putih. Kenapa? Secara formal, barisan ini bisa ditulis dengan 1 koma merah, 2 koma putih, 3 koma merah, dan 4 koma putih, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada bentuk penyajian fungsi. Nah, di sini ada misalkan fungsi f dari himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, permasalahan di atas dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan dengan fungsi F tadi dari P ke Q. P-nya seperti yang ada di video ini, bisa dilihat ya. Nah, relasi yang didefinisikan tadi adalah setengah kali dari. Nah, jadi dari relasi tersebut dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Kenapa? Karena setengah kali dari 2 yaitu 1, setengah kali dari 4 yaitu 2, setengah kali dari 6 yaitu 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada diagram panah. Oke, fungsinya sama ya, tetap ya, dari P ke Q sama seperti yang sebelumnya. Jadi relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Ayo diamati. Tadi yang di P ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di Q ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi relasi yang didefinisikan yaitu setengah kali dari. Jadi 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 8, 5 dipetakan ke 10. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya dengan persamaan fungsi. Nah, fungsinya sama seperti tadi ya, P ke Q. Oke, dari himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4 dan seterusnya tadi yang di awal tadi sudah kita bahas tadi ya, didapatkan 1,2 itu di 1,2 kali 1, 2,2 kali 2, 3,2 kali 3. Jadi seperti itu. Apabila anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y, maka X sama dengan setengah dari Y. Dari X sama dengan setengah Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasanya ditulis dengan Fx sama dengan 2X, yang mana untuk setiap X itu elemen P. Itu. Lanjut dengan tabel. Nah, diketahui fungsinya tetap, P ke Q tetap. Jadi relasi yang didefinisikan juga tetap. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Nah, X-nya tadi berapa? Yang di awal tadi, yang sebelumnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk Fx-nya itu berarti 2, 4, 6, 8, 10. Nah, tadi ada Fx sama dengan 2x. Untuk x-nya 1 berarti Fx-nya 2 kali 1, 2. Untuk x-nya 2, jadi Fx-nya 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dengan grafik. Nah, sama ya, fungsinya sama, himpunannya sama. Terus relasi yang didefinisikan juga sama. Oke, relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Grafiknya seperti ini.
Kenapa? Jadi tadi sebelumnya yang dengan tabel kan kita udah dapet tuh X sama Fx. Nah, Fx kan sama dengan 2X. Oke, kita masukin aja. Kita substitusikan. Ketika X-nya 1, berarti Fx-nya berapa? 2. Ketika X-nya 2, Fx-nya berapa? 4. Dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa gambar dan menghasilkan garis lurus. Seperti itu. Jadi 5 cara tersebut merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyatakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q. Seperti itu. Oke, kesimpulannya, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Akan tetapi, relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak selalu berupa fungsi. Relasi tidak memaksakan semua anggota domain dipasangkan. Relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya harus tunggal. Relasi merupakan konsep yang lebih longgar dibandingkan fungsi. Oleh karena itu, setiap fungsi adalah relasi, akan tetapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Gitu. Fungsi. Fungsi tadi sudah dijelaskan bahwa setiap anggota A mempunyai pasangan di B dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, untuk bentuk penyajian fungsi yaitu ada 5. Yang pertama himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga persamaan fungsi, dan yang keempat tabel, serta yang kelima grafik. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan patah semangat, teruslah berlatih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Semangat!